非同小可。领可领主，那一文也无需。这就是九流之主的绝招。突破，将那元奥之主切入阵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-222-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng tengah mencari keberadaan dari Yuan Ao. Namun karena wilayah ini cukup luas dan terbagi ke beberapa benua, jadi karena itulah Lo Feng memilih untuk membuat keributan, di mana dia itu menghabisi orang-orang yang melayani Yuan Ao. Dari seorang jenderal bahkan sampai ke seorang penguasa istana. Semuanya lenyap di tangan Lo Feng. Akibat keributan itu jugalah Yuan Ao pun datang. Ia sangatlah marah atas apa yang telah Lo Feng lakukan kepada wilayahnya. Terlebih lagi, dia itu begitu berani membuat kekacauan di tempatnya. Sebenarnya kekuatan dari Yuan Ao ini agak lebih kuat dari Lo Feng. Tapi meskipun begitu, Lo Feng sama sekali tidak takut kepadanya. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Duel antara mereka sangatlah sengit, di mana awalnya Lo Feng itu sempat kewalahan. Namun perlahan-lahan namun pasti dia mulai bisa membalikan keadaan. Bagaimana tidak, Lo Feng itu berhasil memaksa Yuan Ao memanggil harta miliknya, yang seketika saja menarik seluruh perhatian para penguasa dari 3 ras, bahkan juga penguasa dari aliansi binatang langit berbintang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di pertarungan sebelumnya, di mana saat ini Yuan Ao melakukan penyerangan kepada Lo Feng menggunakan harta miliknya. Bentuk ketiga dari teknik 10.000 bintang Lo Feng gunakan, yang mana semua itu dia berikan untuk bisa menekan Yuan Ao. Tapi nyatanya serangan itu tidaklah mampu melukai tubuh dewa Yuan Ao. Serangan balik yang dia lakukan malah membuat Lo Feng terpental. Bahkan ledakan besar juga tercipta. Ternyata sejak kedatangan harta tersebut seketika saja membuat kekuatan Yuan Ao mengalami peningkatan luar biasa. Serangannya masihlah belum berhenti. Yuan Ao menghancurkan beberapa bintang di sana untuk bisa menyerap lebih banyak kekuatan. Sadar kalau ia mulai merepotkan, jadi Lo Feng pun mulai serius. Harta Nen River pun dirinya keluarkan demi bisa menahan serangan itu. Hal ini memang berhasil dan membuat Yuan Ao agak terkejut, karena bagaimana bisa serangan besarnya ditahan. Baginya, Lo Feng itu memang memiliki kekuatan. Hanya saja serangan Yuan Ao itu terlalu kuat. Bahkan pertahanan yang coba Lo Feng berikan itu tak bisa bertahan terlalu lama. Benar saja, Nen River harus hancur. Lo Feng bergegas untuk menggunakan alam semesta kecilnya. Ia memadukan semua itu dengan teknik pedang miliknya. Beberapa tebasan sudahlah Lo Feng lakukan dan semua itu hanya ia lakukan demi bisa menahan serangannya. Duel serangan itu berimbang, tapi Lo Feng kembali dipukul mundur olehnya. Hal yang sama juga dialami oleh Yuan Ao. Ia sama sekali tak dapat menerima hal tersebut. Sementara itu Lo Feng memilih untuk mundur karena bagaimanapun kondisinya tak baik-baik saja. Tubuhnya bahkan mulai melemah. Jika hal ini terus terjadi, Baba tak takut Lo Feng tidak akan dapat bertahan. Lo Feng sama sekali tidak pernah menduga kalau kekuatan Yuan Ao akan sebesar itu. Jadi dia harus menghubungi dewa leluhur untuk meminta bantuan kepada mereka. Nen River kembali Lo Feng gunakan, di mana semua itu tidak akan dibiarkan oleh Yuan Ao. Ia tahu kalau Lo Feng memiliki sebuah rencana. Pengejaran coba dia lakukan, tapi hal itu tidak semudah yang terlihat. Terlebih lagi, sayap milik Lo Feng sangatlah cepat. Mau tidak mau, Yuan Ao pun harus melepaskannya, sambil meyakinkan kalau dewa leluhur tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Scene berpindah ke sisi lain, di mana sebuah celah ruang telah terbuka, di mana itu adalah kedatangan dari penguasa 9 alam bawah. Dia datang atas perintah dari dewa leluhur.
Kejadian itu sangatlah besar, pasalnya aliansi perbatasan utara dan beberapa kekuatan lainnya mulai bertindak untuk bisa mengambil harta di tangan Yuan Ao. Penguasa 9 alam bawah meyakinkan kalau 3 ras dan juga aliansi perbatasan utara pasti akan mengirim orang-orang kuat kemari. Berhubung Mas Bro ketakutan, jadi Lo Feng segera menyimpannya. Alasan mengapa mereka datang kemari tentu tidak bukan adalah kayu suci, karena itu adalah sebuah artefak langka. Ini adalah barang spesial yang lahir di salah satu dari 3 zona terlarang lautan kosmik. Ini juga merupakan harta karun yang paling diminati dan sangat hebat. Pasalnya untuk bisa menggunakannya tidak perlu banyak hal. Dan setelah diaktifkan, harta itu bisa langsung mengeluarkan potensi penuhnya. Hanya saja kabut yang dimiliki oleh harta itu merupakan musuh alami dari alam semesta origin. Ini akan mengganggu keseimbangan dari asal-usul alam semesta. Jika seseorang bisa menghapus keberadaan dari harta itu, maka mereka pasti akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Klan penguasa 9 alam bawah pasti akan menerima dukungan penuh dari alam semesta origin. Dan begitu juga kemungkinan sosok-sosok kuat yang terlahir bisa meningkat. Lo Feng akhirnya paham kalau itulah alasan mengapa semua kekuatan besar begitu tergila-gila terhadap harta tersebut. Penguasa 9 alam bawah mengajak Lo Feng untuk menemui Yuan Ao. Dia ingin melihat akan seberapa hebat kemampuannya. Berpindah ke tempat Yuan Ao, di mana seketika saja kekuatan dari penguasa alam bawah mulai menutupi tempat itu. Namun karena Yuan Ao tidak kunjung keluar, maka Lo Feng lah yang akan memaksanya untuk muncul. Di sini Lo Feng menggunakan teknik kedua dari sayap miliknya, yang tentu saja menjangkau seluruh wilayah dari Yuan Ao. Lo Feng teruslah meminta Yuan Ao untuk keluar. Tapi sampai sejauh ini Yuan Ao tidak kunjung keluar. Padahal kini seluruh wilayahnya ada di tangan Lo Feng. Ia terus-menerus memanggil Yuan Ao kemari. Penguasa 9 alam bawah tidak pernah menduga Lo Feng telah menjadi sekuat itu. Sementara Lo Feng masihlah terus memanggil Yuan Ao sampai akhirnya dia pun muncul juga. Di mana ia tidak pernah menduga Lo Feng akan kembali datang. Tapi dia tahu dia tidak sendirian karena telah membawa Jiao Yao sang penguasa alam bawah. Sepertinya ia akan bersama dengan orang lemah itu untuk menghadapi dirinya. Bagi Jiao Yao, dia saja sudah cukup untuk menghadapi Yuan Ao. Alhasil dia pun segera membesarkan tubuhnya dan sudah siap melakukan pertarungan. Serangan telah dia berikan kepadanya di mana lautan darah akan menelan Yuan Ao. Sadar kalau serangan itu sangatlah mengerikan, jadi tanpa pikir panjang, Yuan Ao langsung saja mengambil harta kayu sucinya. Di mana awalnya Jiao Yao mengira kalau itu adalah akhir dari hidupnya. Namun dengan harta kayu tersebut, Yuan Ao masih sempat untuk bertahan. Sayangnya ini tidak akan bertahan terlalu lama. Pasalnya Jiao Yao telah menggunakan serangan pamungkasnya. Alhasil Yuan Ao pun ditelan oleh lautan darah. Selain itu, perlahan-lahan non pasti serangannya ini mulai melukainya. Tapi kita pun diperlihatkan dengan kemampuan hebat dari harta kayu suci yang perlahan-lahan mulai bereaksi terhadap serangan tersebut. Namun kita masihlah belum tahu apakah Yuan Ao masih bisa bertahan. Pasalnya perlahan-lahan non pasti serangan Jiao Yao telah menekannya sampai ke titik molekul. Dan puncaknya sebuah ledakan besar pun terjadi. Namun tentu saja Yuan Ao tidak akan mati semudah itu. Ia pun mentertawakan serangan Jiao Yao karena itu tidaklah mempan kepadanya. Jiao Yao memuji kemampuan hebatnya, pasalnya dia sudah menggunakan 90% teknik rahasia terkuatnya. Namun masihlah mampu ditahan oleh pohon suci. Tapi dia yakin kalau ras-ras lainnya akan datang kemari dan bisa menyerang Yuan Ao. Jadi untuk sekarang mereka akan melihat dulu apa yang terjadi kepadanya. Lo Feng tahu betul kalau kekuatan dari Jiao Yao tidaklah kalah hebat dari gurunya. Bahkan juga dari penguasa galaksi. Ia termasuk yang terkuat di alam semesta, namun siapa yang menyangka kalau ia juga sulit untuk mengalahkan Yuan Ao. Sepertinya Yuan Ao itu hampir menjadi yang terkuat di alam semesta. Karena itulah Lo Feng segera meminta bantuan kepada ras manusia. Ia juga telah memberikan informasi itu. Karena bagaimanapun kehadirannya bisa saja mengancam nyawa mereka semua. Saat kemudian seseorang pun datang di mana itu adalah Ban Fu.
Tidak hanya saja, namun beberapa orang kuat dari aliansi perbatasan utara juga telah datang kemari. Begitu pula dengan para siluman dan juga monster tanduk emas. Bahkan Flame Emperor juga kemari. Kedatangan semua orang kuat kemari tentu tidak bukan adalah untuk bisa mengambil kayu suci dari tangan Yuan Ao. Pertarungan seketika saja terjadi. Namun dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Yuan Ao sama sekali tidaklah kesulitan. Ia bisa dengan mudah mengatasi beberapa serangan yang tertuju kepadanya. Sementara Lo Feng dan Jiao Yao hanya menonton pertarungan itu saja. Yuan Ao benar-benar senang karena tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Terlihat dengan jelas kalau para Universe Master itu sudah cukup kelelahan untuk bisa berhadapan dengannya. Sementara Ban Fu mencoba mengajak Jiao Yao untuk bisa membantu mereka. Berhubung tidak ada yang bisa mengalahkan Yuan Ao, mungkin dengan bekerjasama saja mereka bisa mengalahkannya. Karena itulah Jiao Yao mengajak mereka untuk menunggu yang lain. Sesaat kemudian ada seseorang yang telah datang, di mana itu adalah utusan dari ras manusia. Pada awalnya semua orang kuat dari ras manusia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Namun berkat informasi yang dikirimkan oleh Lo Feng, maka mereka pun tahu kalau Yuan Ao telah memegang harta yang tak biasa. Tapi hubungan dia dengan Yandi cukuplah buruk, pasalnya Kaisar Api itu telah melakukan pengkhianatan besar kepada ras manusia. Dan sekarang dia itu telah menampakkan wujudnya di depan penguasa es yang tentu membuatnya sangatlah murka. Alhasil, duel serangan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun terlihat dengan jelas kalau kekuatan dari penguasa es lebih unggul. Ia bisa menekan balik Yandi dengan mudah. 巨幅创始者去了宇宙海，当年为了夺宝残害同胞。 Ketegangan itu tentu saja membuat situasi agak kacau. Tapi untungnya penguasa es bisa menahan emosinya. Dan ia juga menghormati para Universe Master lainnya di sini. Karena itulah dia pun menghentikan serangannya. Tapi Yandi berjanji suatu hari nanti dia akan menginjak-injak penguasa es. Berhubung situasi sudah tenang, jadi Jiao Yao pun mengajak semua orang untuk berkumpul. Mereka telah melihat betapa mengerikan kekuatan yang Yuan Ao miliki. Jadi dia ingin mendengarkan pendapat dari mereka. Bagaimana cara untuk bisa mengalahkannya. Jika terus bertarung, itu tidak akan bisa membawa mereka kepada kemenangan. Jadi di sini penguasa es mulai memiliki sebuah rencana, di mana selama mereka bisa menahan Yuan Ao, maka ia dengan teknik miliknya mungkin saja bisa menjebaknya. Hanya saja sebuah tekanan pun muncul sambil memberitahu kalau dia sangat tertarik dengan rencana mereka. Satu-satunya orang yang memiliki aura tekanan sebesar itu mungkin hanyalah sosok terkuat di alam semesta. Ia penasaran jika penguasa es memang memiliki harta karun tersebut, maka seharusnya mereka mengingat harta karun pada Yuan Ao. Ternyata itu adalah kedatangan dari pendiri benua hitam. Kekuatannya sangatlah mengerikan, namun selama hidup dia itu selalu menyendiri. Ia kemari untuk bisa membantu mereka dalam mengalahkan Yuan Ao. Jika rencana mereka berhasil, maka ia tidak akan mengambil apapun dari prestasi mereka. Namun yang dia inginkan hanya harta itu. Penguasa benua hitam meminta mereka untuk tidak perlu khawatir karena dia bisa menjamin kalau dia tidak akan mengancam nyawa mereka. Dan ia juga tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma. Sekarang dia itu hanya perlu mendengar pendapat dari mereka, di mana semua orang setuju untuk menerima bantuan dari penguasa benua hitam. Dan begini mereka pun telah sepakat untuk bisa bekerja sama. Saat itulah mereka pun mulai mengepung benua Yuan Ao. Tanpa berlama-lama, penguasa benua hitam mulai melakukan serangan, di mana seketika saja bintang itu berada di bawah kekuatannya. Yuan Ao sadar kalau mereka tengah menunggu dirinya. Karena itulah dia pun muncul kembali dan akan berhadapan dengan mereka semua. Saat itu jugalah semua Universe Master bekerjasama untuk bisa mengalahkannya. Meskipun mereka itu sangatlah kuat, tapi bagi Yuan Ao itu tidak akan pernah cukup untuk mengalahkannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan sengit dalam memperebutkan harta sebelumnya masihlah terus terjadi, di mana akibat pertarungan tersebut juga orang-orang yang tak bersalah harus terlibat. Tidak heran mengapa pertarungan itu semakin membesar.
Pasalnya, yang merebutkan harta ini tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Selain itu, ada juga kebingungan dengan apa yang terjadi, karena tubuh yang mereka hadapi saat ini ternyata hanya klon semata. Lo Feng akan menjadi pusat dari pertarungan besar tersebut. 他的本体都要被 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.